Ada satu fenomena menarik yang sering terjadi di dunia pendidikan arsitektur. Mahasiswa sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan di luar kuliah, mulai dari pameran, workshop, komunitas, ada festival desain, sampai berbagai event arsitektur. Secara sosial nih, ini terlihat sangat positif. Mahasiswa terlihat aktif, punya jaringan yang luas, dan terlihat produktif sekali. Tapi ada satu masalah yang jarang disadari oleh mereka. Ketika mereka lulus dan mulai melamar pekerjaan, banyak rekruter justru tidak melihat aktivitas event-event mereka. Yang dilihat adalah portofolio tugas kuliah. Pertanyaannya, apakah mahasiswa arsitektur hari ini salah memprioritaskan waktunya? Dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan mahasiswa arsitektur berubah cukup signifikan. Jika dulu kehidupan mahasiswa berpusat pada studi atau tugas desain, sekarang ekosistemnya jauh lebih luas lagi nih. Mahasiswa punya banyak pilihan kegiatan. Ada organisasi kampus, ada komunitas desain, ada event arsitektur, festival arsitektur, workshop, lomba desain, volunteering, dan pameran. Banyak banget. Semua itu sebenarnya bagus teman-teman. Kegiatan di luar kuliah memang bisa memperluas wawasan, menambah jaringan, dan membuka perspektif baru. Masalahnya akan muncul ketika prioritas mulai bergeser. Banyak mahasiswa mulai menganggap tugas kuliah sebagai sekedar kewajiban administratif saja, yang penting lulus. Yang penting selesai juga tugasnya. Padahal justru tugas kuliah itulah yang akan menjadi fondasi portofolio profesional mereka. Oke, mari kita lihat dari perspektif profesionalnya. Ketika sebuah studi arsitektur membuka lowongan pekerjaan, biasanya ada puluhan bahkan ratusan pelamar. Dalam kondisi seperti itu, rekruter harus melakukan seleksi dengan cepat. Apa yang pertama dilihat? Bukan sertifikat seminar, bukan foto kegiatan event, bukan daftar organisasi yang pernah diikuti. Karena yang pertama dilihat adalah portofolio desain mereka. Kenapa? Karena portofolio menunjukkan 3 hal penting. Ada kemampuan berpikir desain, kemampuan teknis menggambar, dan juga kemampuan menyelesaikan proyek. Ada kesalahan yang cukup sering terjadi pada mahasiswa arsitektur. Mereka biasanya menghabiskan banyak waktu untuk kegiatan eksternal saja, tapi kualitas tugas videonya justru yang makin biasa aja. Beberapa gejala yang sering dilihat, seperti tugas desain dikerjakan mendekati deadline, presentasi visual yang seadanya, gambar teknis tidak rapi, konsepnya tidak matang. Padahal studi perancangan sebenarnya adalah simulasi dunia profesional mereka. Di sana mahasiswa belajar bagaimana berpikir sebagai arsitek, bagaimana menyelesaikan masalah, dan ruang bagaimana mengkomunikasikan desain jika tugas studio dikerjakan secara serius. Hasilnya bisa menjadi portofolio yang sangat kuat. Ketika seorang rekruter melihat portofolio mahasiswa arsitektur, mereka sebenarnya mencari beberapa indikator nih teman-teman. Pertama adalah kemampuan dalam konsep. Apakah mahasiswa mampu menjelaskan ide desainnya dengan jelas? Yang kedua adalah logika ruang. Apakah desainnya masuk akal? Apakah sirkulasi ruangannya baik? Lalu yang ketiga adalah kemampuan visualisasi. Bagaimana cara mahasiswa menyampaikan desainnya melalui gambar? Yang keempat adalah ketelitian teknis, detail, ukuran, struktur, dan juga sistem bangunan. Semua indikator ini hampir selalu muncul dari tugas studio kuliah. Di studio arsitektur profesional seperti R3 Studio, proses seleksi kandidat selalu dimulai dari portofolionya. Ketika melihat portofolio mahasiswa atau fresh graduate, biasanya kami langsung melihat nih proyek studio, perancangan proyek tugas akhir, eksplorasi desain mahasiswanya. Dari sana biasanya sudah terlihat potensi kandidat itu seperti apa. Apakah dia punya cara berpikir desain yang baik atau tidak? Kemampuan ini tidak bisa dinilai dari daftar kegiatan event ya teman-teman. Karena dalam praktik profesional yang dibutuhkan bukan hanya koneksi sosial saja, tetapi kemampuan menyelesaikan desain. Selain itu, dalam dunia proyek yang nyata, desain arsitektur juga selalu berkaitan dengan interior dan juga furniture. Disinilah, studio seperti AKI Interior berperan. AKI Interior tidak hanya merancang interior saja, tetapi juga memproduksi furniture custom sesuai dengan kebutuhan ruang yang diinginkan. Dalam proyek nyata, arsitektur, interior, dan juga furniture selalu bekerja sebagai satu sistem. Mahasiswa yang terbiasa berpikir desain secara menyeluruh biasanya memiliki portofolio yang akan lebih kuat. Perlu teman-teman pahami, kegiatan di luar kuliah bukan suatu hal yang buruk ya, karena event, workshop, dan komunitas tetap memiliki manfaat untuk mahasiswa. Mereka bisa memberikan inspirasi, jejaring profesional, wawasan industri, namun kegiatan tersebut seharusnya menjadi pelengkap, bukan
pengganti. Prioritas utama mahasiswa arsitektur tetaplah studi perancangan, tugas desain, pengembangan portofolio. Karena itu adalah bekal utama ketika memasuki dunia kerja profesional. Jika Anda adalah mahasiswa arsitektur, cobalah melihat tugas kuliah dari perspektif yang berbeda. Jangan anggap tugas studio sebagai beban akademik. Anggap itu sebagai investasi portofolio kalian. Setiap proyek studio adalah kesempatan untuk membangun identitas desain Anda. Ketika nanti melamar pekerjaan, bukan jumlah event yang menentukan masa depan Anda, tetapi kualitas portofolio yang akan Anda bawa nantinya. Jika ingin belajar tentang arsitektur secara lebih rasional dan memahami dunia profesional secara realistis, jangan lupa untuk subscribe channel Belajar Arsitektur di YouTube. Karena dalam dunia arsitektur, desain yang baik tidak hanya yang terlihat saja, tetapi juga lahir dari proses berpikir yang matang. Dan sampai jumpa di video berikutnya.